Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang mikrotik, dan yang menjadi buku panduan kita adalah buku Mikrotik Kungfu. Ini tersedia dari jilid 1 sampai jilid 4. Cuman kita akan fokus pada jilid 1. Nah, di kitab 1 ini output atau target akhirnya adalah kita bisa memahami atau bisa mengkonfigurasi dasar-dasar dari mikrotik itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke mikrotik, nanti prakteknya itu cukup teman-teman punya laptop aja, karena nanti kita akan menggunakan VirtualBox. Jadi mikrotik itu sebetulnya ada dua jenis. Mikrotik itu yang pertama barangnya yang kayak gini, ini harus kalian beli. Ini bentuknya seperti switch, di dalamnya sudah ada Mikrotik OS, sudah ada programnya. Jadi kita tinggal pakai. Tapi kita harus beli. Harganya mulai dari 355 sampai yang mahal. Ini misalnya 1.700.000. Ini ada juga yang 1.100.000, ini buat yang di outdoor antena. Biasanya sih paling murah 300 ribuan. Nah, ini 300 ribuan. Oke. Nah, ini yang bentuknya hardware. Tapi ada juga router OS atau Mikrotik router OS ini nanti kita bisa install di komputer. Jadi kalau kita bikin komputer terus diinstal OS-nya adalah OS Mikrotik itu sendiri. Nah, cara mendapatkan OS Mikrotik itu tersedia di ini nih. Tinggal download saja di sini. Dan kalau misalnya pakai ini, nanti kalian kalau download ini bentuknya ISO kayak gini, dapat OS-nya, maka kalian harus membeli Mikrotik lisensi. Nah, ini kalian harus punya lisensinya. Ini ada level 1, 2, 3. Setiap level itu beda-beda. Nah, contoh ini kalau level 0 kita trial ya, percobaan. Kita bisa mengakses semua fitur-fiturnya, kan ini fitur nih. Bisa ini enggak? Oke, ini fitur nih. Harga di sini, harga ini fitur-fiturnya, VLAN, hotspot, radius, QU, web proxy. Kalau trial ini semuanya bisa kita akses, tapi hanya dalam waktu 24 jam. Jadi sehari doang gitu, nggak bisa dipakai lama. Namanya juga cuman percobaan. Nah, kita nanti akan pakai yang ini aja, setiap hari, nggak usah kita isi. Kemudian kalau ini yang demo, cuma ada beberapa yang tidak ada fiturnya. Contohnya RIP, wireless client bridge, wireless AP, jadi dia nggak bisa pakai wireless. Ini level 3, level 4, 5 sampai level 6. Semuanya unlimited. Nah, bedanya apa level 3 sama level 6? Nah, biasanya di user ini atau di kapasitasnya. Contoh, hotspot active user kalau level 3 cuma 1, tapi di level 4 200, dan di level 6 ini unlimited. Jadi enak gitu ya. Nah, kita nanti akan menginstal ini si Mikrotik router OS yang ini, yang ISO ini di komputer kita, tapi kita kerjanya adalah di virtual atau VirtualBox. Ini namanya virtualisasi. Virtualisasi itu kayak gimana? Virtualisasi itu adalah kita nginstal komputer atau bukan, nginstal software sistem operasi di atas sistem operasi. Contoh gini, ini kan komputer nih. Terserah komputernya mau pakai Windows, mau pakai Apple, nanti Linux atau Windows Server, terserah. Tapi nanti si komputer di dalam komputer itu ada namanya aplikasi VMware atau VirtualBox. Ini sama aja ya. Oracle VM VirtualBox. Dan di VirtualBox itu kita bisa nginstal lagi OS-nya. Jadi kalau kita mau coba belajar atau latihan, tinggal menggunakan ini.
Yang umum biasa dipakai ada dua, ada VirtualBox. VirtualBox ini yang gratis, bentukannya kayak gini, dan ada juga yang bayar. Ini yang bayar, VMware, memang tampilannya lebih keren. Sekarang udah 15 ya. Ini tampilannya jauh lebih lengkap, tapi kan bayar. Kita yang gratis-gratis aja. Cara dapetin VirtualBox itu tinggal klik VirtualBox, kemudian di sini ada .org, dia bentuknya organisasi, kemudian nanti tinggal diklik aja ini download. Nah, saya akan coba praktekkan. Ini tinggal diklik download. Sebetulnya saya tadi udah download, dan kita akan coba install. Cara installnya gampang. Nah, ini nih 6.1.8 yang terbaru. Cara installnya gampang, tinggal tunggu aja. Kemudian nanti next. Nah, udah simpel aja kayak gitu. Saya pengen sambil jelasin juga. Sebetulnya install itu tinggal kita next aja. Nah, cuman bedanya adalah di sini. Ketika kita next, kemudian dia nanya apa aja yang mau diinstal. Nah, kemudian nih lokasi. Nah, ini yang paling penting nih. Setiap aplikasi yang mau kita install, dia pasti nanya mau di mana ditaruh aplikasinya. Dan kita memutuskan di data C. Kita lihat data C, kemudian program files. Yang ada dua biasanya, yang ini, kemudian pilih Oracle. Oh, ini belum ada. Jadi ini Oracle. Nanti pilih nanti Oracle, dan di dalam Oracle baru ada VirtualBox. Nah, kalau mau ganti tinggal ganti aja di sini. Jadi kita coba lihat ketika di next, dia akan otomatis menambahkan, nanti di sini ada folder Oracle. Next, finish, install. Udah, ini tinggal tunggu. Kemudian sistem itu akan otomatis membuat, harusnya ada. Refresh. Mana itu Oracle teh? Ya, kewet tungguan lah. Nah, ini dia sedang proses instalasi. Sambil nunggu proses instalasi, kita akan bahas teori tentang mikrotiknya itu sendiri, karena si teori mikrotik itu akan nanti akan ditanyakan di MTCNA. Nah, certification yang akan kita kejar adalah ini mikrotik sertifikasi mikrotik. Yang paling basic ada MTCNA. Setelah kita lulus MTCNA, kita bisa milih mau RE, mau MTCWE. Nah, ini apa maksudnya? Kalau ke MTCRE ini routing. Nanti kalau udah ini bisa masuk ke MTCine. Ini bebas ya, milihnya yang mana aja. Cuman ketika kalian mau ke sini, kalian harus tamat dulu ini. Jadi bisa dibilang ini level tertinggi. Nah, bentuk ijazahnya kayak gini, atau bentuk sertifikatnya kayak gini. Kita lihat mikrotik. Oh, sorry, ini Oracle minta izin. Yes. Kita lihat proses. Oke, lagi proses sambil tunggu. Nih lain di dia atau website. Nah, training mikrotik.com training. Ini daftar pelatihan atau sertifikasinya ada di mana aja. Kalian bisa kejar, nanti ini bahasanya juga bisa kalian pilih. Oke, kita lanjut ke sejarah. Pertama, mikrotik itu asalnya itu perusahaan yang terletak di daerah Riga, Latvia, di daerah Eropa. Ini ada namanya Latvia ya. Jadi ini yang penemu mikrotik, bukan penemu, perusahaan mikrotik itu asalnya dari sana. Nah, posisinya itu negaranya kecil. Kayak ini. Next. Udah, ini selesai nih.
kita kesampingkan dulu. Ini di daerah sini nih ada di Eropa. Dan ini di sini Latvia. Oke. Oh iya. Apa itu mikrotik? Oh, udah baca ini aja. Pengertian mikrotik atau sering disebut dengan mikrotik router OS adalah sistem operasi, jadi bentuknya OS ya, bukan aplikasi, yang digunakan sebagai network router. Mikrotik merupakan sistem operasi perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router. Jadi si komputer yang biasanya ada kita pakai laptop atau komputer PC itu bisa dijadikan sebagai router. Yang handal, mencakup fitur membuat IP network, jaringan wireless dan lain-lain. Kemudian ini sejarahnya tahun 1996 John sama Arnis ini memulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi wireless LAN atau WLAN. Sekarang kita Wi-Fi biasanya orang nyebutnya. Jadi basicnya itu adalah Linux, dia dari Linux. Nah, kelebihan mikrotik itu sistemnya kalau tidak salah disebut bukan Linux, berbasis open source pula, menyebabkan router ini lebih mudah dibandingkan router yang lainnya. Nah, ini fokusnya lebih mudah. Kemudian tergolong user friendly, malahan di beberapa warnet yang pakai mikrotik. Para operatornya itu sudah bisa mengendalikan atau mengoperasikan mikrotik tanpa harus belajar, dan dia nggak punya basic dari jaringan gitu, tapi langsung bisa. Kemudian mikrotik router OS bisa mendeteksi macam-macam Ethernet card dari berbagai vendor yang ada. Oke, pertama fungsinya sebagai gateway internet. Apa sih gateway internet? Cari aja di Google. Caranya gateway internet. Gateway internet itu adalah pintu gerbang ketika kita mau masuk ke internet. Ini kan ada laptop, ada komputer, ada HP, kemudian ada laptop yang dia terhubung baik pakai kabel ataupun pakai wireless. Ketika dia mau masuk ke internet, maka dia harus melewati internet gateway. Nah, fungsinya di sini apa? Kalau di sini ada serangan, dari luar ada serangan, dia fungsinya untuk melindungi yang di belakangnya ini. Jadi melindungi kita, termasuk data-data pribadi si ini. Gitu. Jadi si internet itu yang taunya, yang akses Google itu, yang akses internetan itu si komputer ini. Padahal sebetulnya si internet gateway ini cuma disuruh sama si HP. Kita ketik Facebook. Nah, si internet itu taunya yang akses Facebook itu ini. Nah, itu internet gateway. Kemudian mana tadi? Kemudian yang kedua sebagai gateway hotspot. Nah, ini gateway hotspot. Kalau sekarang itu udah banyak banget orang yang pakai gadget. Nah, jadi untuk mikrotik kelebihannya adalah dia bisa memancarkan jaringan WiFi seperti ini. Jadi kalau tadi kan gateway internet di sini kan. Nah, mikrotik itu selain dia bisa diposisikan di sini, dia juga bisa diposisikan di sini atau diposisikan di sini. Ini juga contoh lain ketika komputer-komputer ini connect menggunakan kabel ke jaringan. Dari switch ini tinggal masuk ke hotspot gateway, kemudian dari sini akan memberikan koneksi kepada perangkat-perangkat yang menggunakan wireless ya. Yang ketiga sebagai DHCP server, ini untuk membagikan IP secara otomatis. Nah, jenisnya ada dua. Satu, mikrotik router operating system atau mikrotik OS yang bentukannya seperti ini. Ini bentuknya .iso. Kapasitasnya berapa nih? Kapasitasnya 33 MB. Dan juga ada mikrotik router board. Nah, mikrotik router board ini yang alat yang tadi saya tunjukkan bentukannya seperti ini. Ini router board. Nah, jadi kalau yang ini itu adalah untuk merubah komputer menjadi
router. Kalau ini kalau ini router tinggal pakai aja. Oke, kita akan coba langsung ke proses instalasinya. Proses instalasinya sangat mudah. Proses instalasinya sangat mudah, tinggal pencet A, huruf I, huruf N, huruf Y. A itu untuk mencet all, I itu untuk install, N itu untuk no, Y itu untuk yes. Jadi ini kayak gitu. Kenapa bisa kayak gini? Nah, kita coba cara settingnya. Teman-teman harus ikut tutorial ini persis. Ini kita buka Oracle yang tadi sudah kita install, kemudian kita buat. Nah, ini kalau teman-teman kosong wajar, karena saya ini sudah pernah saya pakai. Kita bikin new, kemudian kita klik Mikrotik. Latihan Mikrotik, kemudian tipenya pilih other, kemudian versionnya juga other 64 bit. Kenapa? Karena Mikrotik nggak ada. Kalau di sini ada Mikrotik ya udah pilih itu, tapi karena nggak ada ya berarti pilih yang lain. Oke, kemudian next. Nah, untuk RAM-nya ini boleh 64 MB saja, jadi Mikrotik sangat ringan, bisa berjalan di 64 MB minimal. Ini boleh di 100 kan. Kemudian next, pilih next lagi. Ini untuk pengaturan harddisk, pilih next lagi. Ini kapasitas harddisknya kasih 2 GB, ini sebetulnya terlalu besar tapi nggak apa-apa. Create. Oke. Nah, kita tinggal masukin si Mikrotiknya ini. Tinggal masukin si Mikrotiknya ke sini. Caranya itu di penyimpanan. Kemudian yes. Penyimpanan. Kemudian di sini ada empty kan, kaset, pilih choice virtual, kemudian di download pilih 6.3 Mikrotik 633, pilih yes. Kemudian di network adapter 1 kita berikan bridge untuk kita cek ini internetnya pakai mana ya. Kita cek, karena saya internetannya pakai wifi, jadi pilih adapter yang wifi. Change adapter option. Nah, ini pakai wifi, kesiswaan Wikrama. Nah, Intel Centrino. Jadi ini Intel Centrino. Yang kedua ini host only adapter. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita akan gambar dulu topologi yang akan kita buat. Kita akan buat internet gateway. Di sini ada internet. Kemudian di sini ada komputer asli. Kita ketik laptop asli. Oke. Kemudian di dalam laptop kita menginstal VirtualBox kan. Nah, ini anggap aja yang ini VirtualBox. Yang ini anggap VirtualBox. Kemudian di dalam VirtualBox kita menginstal Mikrotik warna naonnya, warna ungu. Kita menginstal Mikrotik. Nah, itu. Jadi kebayang laptop kita ini lagi disiksa karena menjalankan banyak servis. Oke. Nah, jadi si Mikrotik ini mana pen warna hitam. Oke. Kan laptop asli ini terhubung lewat wifi ke internet. Oke. Ketika si Mikrotiknya itu di setting bridge, maka kita sebetulnya sedang membuat
ketika ini di setting bridge, maka kita itu sebetulnya sedang membuat koneksi antara si mikrotik itu ke internet lewat akses yang ini. Oke. Kalau yang tadi, nah ini makanya yang pertama itu kita settingnya bridge dan diarahkan ke Centrino. Berarti Centrino ini kan yang WiFi, dia berarti secara tidak langsung masuk ke sini. Oke. Terus yang kedua itu ada host only. Nah, host only itu ketika di sini di setting host only, maka sistem itu membuat koneksi dari si mikrotik ini ke laptop asli kita. Nah, jadi mikrotik punya dua koneksi. Yang pertama nyoloknya ke internet, yang satu lagi nyoloknya ke laptop kita. Maka kalau kita gambarkan seolah-olah seperti ini. Harusnya warna merah. Seolah-olah dari internet ke laptop asli, kemudian langsung ke mikrotik. Nah, seolah-olah koneksinya seperti ini. Jadi salah tuh. Harusnya kayak gini nih. Mikrotik. Nah, harusnya itu dari internet masuk ke mikrotik dulu ke adapter 1, kemudian ke laptop itu melalui adapter 2. Nah, ini melalui adapter 2, ini mikrotik. Jadi kita bisa lihat dari internet masuk dulu ke mikrotik melalui ether 1, kemudian dari mikrotik melalui ether 2 atau adapter 2 masuk ke si laptop asli. Nah, ini fungsinya virtualisasi seperti ini. Oke, ini jangan lupa di checklist. Kalau sudah, tinggal kita jalankan saja. Oke, kita jalankan. Nanti komputer, beratnya yang sih namanya close. Nah, ini acan. Choice start. Deh, kunaon cina. Wah, bahaya. Kita coba di virtual di VMware. Bahaya, kunaon ya. Harusnya normal. Nah, kalau di VMware ini berbayar sebetulnya. Kalau mau bikin di VMware tadi prosesnya sama, new virtual machine. Kemudian kita tinggal pilih next, kemudian ISO-nya dipilihkan mikrotik, di download di sini. Installer this image, ini next, kemudian pilih other. Operating sistemnya juga ini pilih other 64 bit sama seperti yang tadi, tinggal next. Ini namanya latihan mikrotik. Harddisknya kita kasih 2 GB. Next. Nah, bedanya di sini. Tadi kan kita sudah ini RAM-nya bisa kita atur jadi 64 aja. Kemudian prosesornya biarkan 1. Nah, ini network adapternya. Tadi kan network adapter itu yang pertama bridge, yang kedua host only. Maka kita pilihnya di sini yang pertama adapter pertama bridge di checklist. Nah, ini kan nggak ada nih yang kedua, network adapter 2 nggak ada, kita tambah. Kemudian network adapter. Nah, ini yang pertama bridge, yang kedua kita pilih host only. Ini prosesnya sama. Finish. Oke. Nah, ini udah jadi virtual machine kita latihan mikrotik. Kita coba run. Ini kalau nggak bisa berarti error laptop. Harusnya bisa.
jadinya di VMware. Oke, dilanjut. Nah, kembali ini proses instalasi. Selamat datang di Mikrotik Software Installation. Ingat, cuman 4 huruf AINY. Dia nanya paket mana aja yang bakal diinstal. Kita kan butuh semua. Saya mencet A, otomatis semuanya ada cakranya ya. Kemudian kita pencet huruf I untuk install. Nah, dia ada pertanyaan. Saya pencet huruf do you want to keep old configuration? No, pilih no, ketik N. Kemudian continue, kita pilih Y. Maka kombinasinya kayak tadi A, I, N, Y. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, enter, reboot, loading system. Jangan lupa kalau misalkan balik lagi ke awal, itu harus ininya di disconnect. Ini disconnect. Kenapa? Karena nanti masuk lagi ke sistem. Nah, ini udah selesai instalasi Mikrotik sampai situ. Untuk di Mikrotik ada namanya default user, dimana usernya itu admin, dan passwordnya itu kosong, udah di kosong, nggak ada apa-apa. Maka kita masuk admin, enter, kemudian passwordnya kita kosongkan, tidak pencet apa-apa, kemudian langsung enter. Ini do you want to si software license? Nah, kita nggak pakai lisensi, pilih no saja, enter. Nah, ini udah namanya admin. Nah, di Mikrotik enaknya itu ada Winbox. Nah, apa itu Winbox? Winbox itu adalah yang mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini remote, udah tinggal klik aja di sini. Kita cari Winbox-nya, kalau nggak salah ada di software. Bukan. Winbox, software Windows. Mana Winbox? Oh iya. Oke, nah ini bentukan Winbox-nya. Biasanya dia akan otomatis terdeteksi. Nah, ini namanya Mikrotik ya. Kalau ini router sekolah, tapi ini identitinya Mikrotik. Nah, dari mana tahu Mikrotik? Karena ini nih, ini Mikrotik. Cara merubahnya gimana biar nggak ketukar sama yang lain? Misalkan kita ganti nama si OS ini atau nama router ini jadi nama misalkan TKJ. Caranya sistem identity set name, kita tuliskan TKJ, kemudian enter, otomatis namanya akan berubah menjadi TKJ. Nah, di sini kalau kita refresh namanya udah TKJ. Nah, klik ini MAC address-nya, kemudian kita ketikkan admin, passwordnya dikosongkan, connect. Oke, harusnya ini bisa masuk. Oke, ini udah masuk di router welcome. Oh ya, oke saja. Nah, kita perhatikan sebetulnya ini kan CLI, command line interface. Nah, bentukannya sama, struktur menunya sama seperti yang ada di sini. Contoh, ketika saya mau merubah nama komputer atau merubah nama router ini, tadi kan sistem identity set name. Caranya kita lihat kalau di sini ini ada sistem kan. Kemudian di sini ada identity, kemudian set name-nya kita ganti apa. Nah, jadi strukturnya sama gitu, seperti yang kita lakukan. Oke, kalaupun untuk menampilkan menu, saya coba masuk ke sini, ls. Ketik tab aja, kita ketik tab. Ini menu-menunya ada capsman, certificate, console, disk driver, IP versi 6. Ini kalau perhatikan sama tuh. Nah, jadi ini enaknya untuk penggunaan Mikrotik dibantu dengan aplikasi yang namanya Winbox, dan kita akan banyak ngetik-ngetiknya di Mikrotik ini. Mungkin untuk sesi 1 kita cukupkan sekian. Setelah nanti teman-teman berhasil menginstal, kita langsung masuk ke konfigurasi. Sekian, terima kasih.